Pemirsa Room Secret, happy weekend semuanya. Siang ini, Karus akan ngobrol bersama para artis yang akan membagikan cerita seputar liburan mereka bersama keluarganya. Saat rutinitas mulai melelahkan, memang kita harus berhenti sejenak untuk merefresh diri ya pemirsa. Seperti keluarga Roger Danuarta dan Cut Meyriska yang berlibur ke Cina. Meisya Siregar dan keluarganya yang berlibur ke Jordan, kemudian mampir ke kamp pengungsian Palestina, lalu Natalie Sarah dan suaminya keliling Eropa. Tak hanya itu, ada Tia Ariestia yang liburan ke Singapura bersama kedua anaknya sambil menemani Kanaka dan Kalundra turnamen taekwondo di sana loh. Seperti apa sih keseruannya? Nih, Kanaka udah menunjukin bawa medalinya ya. Ternyata itu agak salah, 3 medali, 2 emas, 1 perak. Iya, gitu. Mana coba tunjukin dong Mas medalinya. Wah, ini perak, ini emas. Wah, berat banget ini medalinya. Udah jadi total udah banyak banget ya medali kamu ya. Singapura katanya gitu. Seperti apa sih lombanya? Ini lucu banget. Kalau orang biasanya mah tanding langsung ngadepin lawannya ya. Iya. Kalau ini apa sih istilahnya? Jadi ada 2 pertandingan, ada yang kyarugi yang langsung, sama satu lagi namanya virtual taekwondo. Virtual taekwondo. Kamu menangnya yang kategori apa? Yang virtual taekwondo. Ini yang virtual taekwondo. Sama satu lagi yang pomse tapi online di Indonesia. Oh, ini di Indonesia. Ya, tapi kejuaraan Singapura juga. Kejuaraan tapi Singapura online. Online. Ah, seru banget. Coba kita lihat ini yang virtual kayak apa berikut ini. Capek juga ngelihatnya ya. Enggak capek itu. Jadi yang tadi yang pertama emang yang kontak fisik itu ya. Itu yang medali perak. Iya. Terus itu yang kedua tuh namanya Virtual taekwondo itu lebih capek loh daripada kontak fisik. yang virtual. Iya, aku Karena ngeliatnya udah juga capek. cepet-cepetan nendang. Ini tuh kayak gimana sih rasanya kamu tuh pas lagi gitu tuh? Jadi kamu ngeliat apa? Ngelihat layar pas fight-nya. Pas lainnya. Jadi kan ini kan kamu ditutup gitu. Nah, di dalam itu tuh apa yang kamu lihat? Layar. Terus di layarnya tuh ada apanya? Ada orang yang lagi fight apa sama lawannya. Pak, ada lawannya. Jadi Ada kayak lawannya. jadi rasanya kayak ngelawan ya Iya. one by one gitu kan, gitu ya. Terus tapi lawannya itu lawan asli dia emang juga. Iya. Cuman dia pakai VR juga. di sampai dalam. VR juga. Jadi lawan kamu ada di sebelah kamu situ. Iya. Cuman secara virtual. Iya. Terus capek nggak? Lebih capek yang itu, lebih ngep. Kenapa? Lebih Karena ketutupan ininya aku. Oh, jadi nafasnya agak susah gitu ya. Terus kan kalau langsung kan kalau kamu kena tendang itu kan berasa ya. Kalau itu berasa juga? Nggak berasa. Nggak berasa. Terus ya itu karena lebih capek. Iya. Terus apalagi sih yang kamu rasain waktu kamu lomba virtual? Itu doang. Itu doang, capek doang gitu. Iya. Capek sama ya seru aja ya. Seru. Lebih kalau kamu suruh pilih gitu, kalau ada 2 pilihan, mau yang langsung atau yang virtual? Yang langsung. Yang langsung. Kenapa yang langsung? Lebih seru. Oh, lebih seru yang langsung gitu ya. Nah, ini kan aku tadi tanya, ini bawa nggak alatnya? Ternyata nggak semua orang punya alat ini ya. Enggak, di Indonesia baru ada 2 alatnya. Baru ada 2 alatnya. Oh, terus ini pertandingan terus ke Singapura juga gitu. Ada latihan khusus nggak kalau untuk pakai VR tuh latihannya khusus atau sama aja? Khusus. Oh, ada latihannya khusus. Bedanya apa? Bedanya pakai VR. Oh, cuma pakai VR doang, tapi gerakannya, tekniknya semua sama. Aturannya juga sama. Aturannya juga sama. Kamu nendang cepet banget tuh pas di VR itu. Itu aku jadi bingung gitu. Itu lagi ngapain sih sebenarnya di dalam ini, di dalam Nendang. Oh, lagi nendang secepat itu. Terus dianya gimana kalau kamu nendangnya secepat itu? Kadang-kadang kalau kecepatan banget, dia bisa nggak naik ke atas kakinya. Oh, dia bisa nggak naik ke atas. Jadi teknologi sensornya. Jadi nggak boleh terlalu kayak cepet gitu. Jadi itu yang natural aja. Makanya dia nendangnya gini supaya kalau dia nendangnya dipotong langsung tuh kayak kecepetan. Jadi nggak kebaca sama komputernya. Makanya dia nendangnya gini supaya sensornya kena. Supaya kebaca. Makanya harus berkali-kali supaya masuk gitu ya. Jangan sampai nggak kebaca itu tendangannya. Oh, berarti istilahnya jadi 2 kali lipat ya energi dan kecepatannya gitu nggak sih? Iya. Karena ini ada teknologi yang ya nggak secanggih kalau lagi asli gitu kan. Oh ya ampun. Terus ini adeknya juga ikut pertandingan di situ, Ikut. tapi yang langsung dia? Ikut dia VR juga. Oh, VR juga? Karena kan masih underage kan. Harusnya start dari 7 tahun, dia masih 6 tahun. Jadi dia aku masukin yang VR. Cuman itu dia belum menang karena tendangannya kecepatan. Dia belum bisa kontrol tendangan, jadi langsung terlalu cepat. Ih, lucu banget ya ini ya, ada ya, aku baru tahu ya. Ibu kan juga nanti kita bawa ke sini, aku lawan sama Karos. bisa ya. Bisa. Walaupun aku bukan seorang. Bisa dong. Kok bisa? Kalau nggak pakai kayu aja begini-begini tongkat. Oh, itu tetap kebaca ya kan? Ini Kak.
Nggak capek. Tuh nggak ada yang nilai jurinya ya. Nah, nih kita lihat juga abis itu kan di Singapura suka kamu jalan-jalan juga ya. Ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Kok bapaknya nggak ikut kali ini? Aduh, bapaknya lagi ngurusin keramik, ngurusin tembok, semen. Pembangunan ya. Iya. Oh, ini kalau aku tadi tanya, ini kalau anak-anak yang atlet liburannya beda ya, bawa alatnya ya. Itu bawa sendiri tuh sepatu roda? Iya. Bawa sendiri. Oke. Ini kita mau ada ini mainan ya. Ini artinya pernah ngalamin, ini nggak pernah ngalamin ya. Kita ada pertanyaan berikut ini. Selama liburan kemana aja gitu ya, pernah nggak sih kalian mengalami kecopetan? Nggak pernah. Oke. Alhamdulillah. Dibohongin sama orang asing, orang yang nggak dikenal. Pernah. Pas saat liburan. Oh, kamu nggak ya? Aku sendirian. Kenapa itu, gimana ceritanya? Aku kena spam waktu di Thailand. Jadi itu kan waktu itu cuma bertiga doang. Terus iseng kan, kemana ya? Udahlah, kita ini ada di pinggir jalan, ada yang tawar-tawarin gitu. Oh ya berapa? Cuman 800 baht apa? Murah banget gitu, 800 baht. Oh udah ngapain aja ke yang sungai-sungai itu. Ternyata di sungai-sungai itu tuh kita kayak dijebak lagi, bukan di sungai yang aku udah pernah ke situ. Kita masuk lewat belakang gitu, dan itu tuh ditembak gitu, harganya tiba-tiba harus bayar senilai lagi. Naik perahu itu bayarnya 2,7 juta. Astaga, nggak boleh mundur? Nggak boleh mundur, bolehnya pulang gitu. Padahal tempat itu aku tahu udah deket banget sama tempat tujuan wisata kita. Akhirnya kita kabur terus pesan taksi online untung dapet. Kalau kamu kabur itu sebenarnya ada resiko apa? Sama dia dikejar, suruh pulang? Kan udah bayar sebenarnya. Pulang tuh pulang gimana? Pulang sendiri gitu? Pindah ke tempat wisata aja sih. Oh. Cuman habis itu mesti cari taksi online karena dari tempat kita nginep tuh kayak 1,5 jam gitu. Oke. Pernah ke tempat makan yang kayaknya viral, mahal, tapi ternyata makanannya kalian nggak cocok? Pernah nggak? Nggak ingat. Nggak ingat. Mama nih yang ingat, pernah nggak? Kayaknya enggak deh, aman. Nggak pernah ya, aman. Udah jauh liburan, tapi pas lagi liburan ternyata ada yang sakit. Oh, pernah. Hah? Pernah. Siapa yang sakit? Kamu. Ini sama Kalundra. Jadi pertandingan taekwondo pertama kali kita ke Singapura, itu udah rame-rame berangkatnya. Ada mama mertua aku, ada mama aku, berangkat 10 orang buat temenin dia tanding taekwondo. Tapi alhamdulillah waktu itu sakit demam ya. Kakak demam, adiknya juga demam, jadi nggak jadi tanding. Ya, tapi jadi liburan ya? Enggak kan sakit. Oh ya. Tuh, tapi nggak apa-apa lah ya. Pengalaman. Kapan lagi tuh demam di luar? Yang penting sembuh, yang penting sembuh. Iya, sembuh sehat. Sehat ya, pakai obat-obatan biasa aja. Iya. Oke, ini ada lagi nih. Ini menarik nih. Sekarang kamu juga katanya belajar main padel. Iya, ada videonya nih, kita lihat berikut. Ibu, katanya kamu lebih jago padelnya daripada mama sekarang ya? Nggak tahu. Dia lebih jago dia, aku kalah. Ibu sekarang selain jadi ibu kos katanya jadi ibu bos lapangan padel. Amin. Amin. Iya, itu lapangan padel sendiri. Enggak, itu lapangan padel sewa. Belum jadi. Belum jadi. Insya Allah doain Kak. Tahun depan insya Allah. Insya Allah. Makanya bapaknya lagi nyari-nyari bahan bangunan itu salah satunya buat lapangan padel. Dia ikutan ngaci-ngaci gitu semua. jagain biar cepat jadi. Ini kan tadinya ibunya nih main padel. Padel kan kalau kita tahu mahal ya alatnya. Raketnya mahal, bajunya mahal, sewa pelatihnya mahal, sewa lapangannya juga mahal. Udah balik modal belum itu, Bu? Belum jadi. Oh, belum jadi, Kak. Jadi belum balik modal. Belum jadi. Jadi berarti kali 2 dong ini, lah. Raketnya beda nggak nih sama anak-anak? Beda, kan kalau anak-anak raketnya raket junior. Oh, junior. Oh, oke. Tapi aku yang coaching, dia yang jago. Jadi dia nggak coaching? Makanya kata bapaknya, kamu berhenti aja coaching lah. Ibu yang coaching? Aku yang coaching, yang jago dia. Tapi dia nggak coaching? Coachingnya dia cuma sedikit doang. Oh, hanya ngeliatin ibu doang ya? Nyoba-nyoba sendiri, main-main aja udah jago sendiri. Sekarang kita kasih permainan juga. Ini tapi nggak ada medalinya nih kalau kayak gini, cuman cocok-cocokan ya kan. Gini, apakah jawaban dapat Kanaka? voucher. Voucher juga nggak ada. Nggak ada, ya. Nggak ada apa-apa di sini juga. Tapi kalau sama jawabannya antara jawaban kamu sama jawaban manggilnya apa sih? Bunda. Jawaban Bunda, maka ya udah kita kasih tepuk tangan ya. Oke, tulis ya. Oh iya. Kamu jawab Bunda. Dari taekwondo, padel atau sepatu roda, kegiatan manakah yang merupakan paling favoritnya Kanaka? Oh, Kanaka, jangan sampai Bunda lihat jawabannya. Kamu tulis jawaban kamu. Yang paling kamu suka apa?
Tereng teng teng teng, tereng teng teng. Oke. Kita lihat jawabannya. 1, 2, 3, buka. Pintar. Hebat, Bunda. Yang berikutnya. Apa negara favorit tujuan liburannya Kanaka? Yang pernah. Yang kamu paling suka, ya. Yang pernah. Tapi kamu paling suka itu. Oke, 1, 2, 3. Sama. Kayaknya Bunda juga paling suka itu ya, Bun? Iya. Yang berikut. Pelajaran apa yang Kanaka itu paling gak suka di sekolah? Paling gak suka aku. Nah, ketap. Kok dia cepet tulisnya? Nah, 1, 2, 3. Musik di Bahasa Inggris sudah suka ya, Kak? Oh, udah suka sekarang. Udah suka bahasa Inggris. Bahasa Inggris sudah suka. Bahasa Inggris mah tinggal nonton Musik film ya. Musik ya. Musik ya. Nah, kamu ada pelajaran musik? Ada. Pakai apa musiknya? Pakai apa? Suling. Ya? Bukan. Kenapa kamu gak suka sih sama musik? Kayak bikin suara gitu. Dia gak suka yang kayak bikin suara gitu. Ya, kan? Oke, sekarang hewan apa yang paling ditakutin sama Kanaka? Ada nggak binatang yang kamu tuh paling mungkin nggak takut ya, tapi lebih kayak gitu kalau ketemu itu kayak males banget deh Oh, deket-deket. aku tahu. Mikir dulu dia. Oke, 1. Saya bukan tahu, jijik. Iya, 1, 2, 3. Tikus. Kamu kalau ada tikus lari-lari. Ulat. Ya siapa yang nggak lari sama tikus ya? Bunda kalau ada tikus aku kejar loh. Tikus itu loh. Buat apa, Bun? Biar dapat. Oh, Bunda berani ya? Pegang Iya. tikus berani? Tikus di rumah aku segede-gede gini. Itu tikusnya Miki ya? Iya. Kalah. Ngomong-ngomong soal liburan itu bukan seberapa jauh kita pergi ya pemirsa, namun seberapa dalam kita menikmati setiap momennya. Nah, seperti keluarga Roger dan Cut yang liburan ke Cina mengajak kedua putranya nih. Salah satu yang menarik, Jorel anak bungsu mereka yang sempat ramai dikomen oleh netizen karena penampilannya seperti anak perempuan dengan gaya rambut yang dikuncir dan berponi. Bagaimana sih cerita selengkapnya? Oke, kita sudah. Hei Jorel, nggak apa-apa Jorel diambil mainannya, dia marah. Nggak apa-apa, pegang aja nih buat kamu emang Jorel tuh. Ini mainan Jorel. Iya, mainan Jorel. Ada siapa sih Jorel itu? Gambar siapa? Ini sih, siapa? Jorel? Itu siapa tuh Jorel? Siapa? Hah? Itu siapa? Oh itu. Kalau baliknya. Suka teriak di rumah, makanya dia prakteknya. Siapa? Kalau ini satu lagi. Kalau ini? Oh, tahu teriaknya lebih pelan ya. Kalau yang satu teriaknya lebih kencang. Jorel, kamu katanya kemarin habis liburan ke China ya? Ya. Kemarin kemana? Ditanyain Tuh, itu, jawab ampun, ada kamu tuh di TV Jorel, ada kamu tuh. Mana mukanya? Nah, ada kamu ya. Kamu juga kan fotonya viral waktu itu. Kamu rambutnya dikuncir, kok hari ini nggak dikuncir sih Jorel? Udah potong dia. Oh, udah potong. Kemarin lebih panjang lagi. Coba sih kita lihat di postingan yang fotonya mana sih? Oh Siapa itu tuh? ya karena dikuncir begitu. Komentar netizennya dong kita baca ya. Komentar, cantik banget anak ceweknya. Ya kan? Ini udah lama banget loh kejadian ini. Udah banyak orang komentar gitu ya. Iya. Ada lagi komentar yang lain. Lah, anak kedua bukannya cowok ya? Cewek. Yang berikut. Apa lagi? Masya Allah anak ceweknya. Di imigrasi pun juga gitu. Pas buka paspor, mereka tanya, ini cewek apa cowok? Karena di sininya cowok, dia lihat kayak cewek. Iya. Terus Roger langsung, aku bilang kan, kata Roger gitu. Oh ya. Potong. Kamu emang pengen dia potong rambut. Tapi kamu kan diancam kemarin ya. Kalau mau potong kamu juga potong. Jadi dia potong. Terus habis itu pas sudah potong, dia nanya, kapan Jorel dipotong? Ya udah 3 hari yang lalu aku potong. Tapi aku potongnya nggak terlalu pendek. Terus itu nggak pendek, nggak adil gitu. Aku udah pendek banget nih. Dia kan udah lama nggak potong pendek. Oh, udah. jadi ini sebenarnya ancaman supaya Roger potong rambut. Jadi anak kalian nggak Gitu. Tapi dianya juga nggak mau Dia nggak suka. dipotong pendek. Jorel lebih suka panjang apa pendek rambutnya? Mau pendek cuma mamanya aja ini sih. Pasti mamanya doang ini. Ini soal rambut Kelakalan aja. ini. Bisa. Banyak ketidaksetujuan ya. Iya. Tapi itu yang nguncir-nguncirin rambut gitu tuh siapa?
suster, aku nggak bisa. Suster. Cuma ide mamanya aja. Sus kalau nguncirin gitu. Ini kan sebelum dipotong pendek lah, puas-puasin aku bilang. Memang aku sama Roger juga suka bilang, pengen banget ya punya anak cewek ya. Ya pengen punya anak cewek, jangan yang ini dijadiin kayak anak cewek gitu. Tapi Jora boleh nggak punya adik, baby cewek, baby girl? Ya? Nggak mau. Oh nggak mau. Jorel kenapa sih nggak mau punya adik? Hah? Dia mempertanyakan nanti Jorel tidurnya sama siapa kalau punya adik. Iya, Ngumpet lagi. Ya, emang sekarang tidurnya sama Jangan siapa ngumpet Jorel? Jorel sekarang tidurnya sama siapa? Hei, Sama papa mama ya? Manggil papa papi mami. sama papi mami kan bobonya ya. Sama aku deh kalau Jorel punya adik lagi Jorel Ya, bobo sama mau ya aku. punya ini ya, adik ya, cewek ya, baby girl ya. Jahat. Jahat katanya. Jahat. Jadi ultimatum. Jorel, mau lihat video pas kamu liburan nggak? Tuh, Nih, coba ada lihat video, tuh, coba. ada Mana lihat liburan videonya, kemana, coba kita Jorel? lihat videonya. Nih. Tuh, dia perginya ke Harbin itu yang banyak saljunya ya, Iya, bagus ke banget. Harbin. Kamu suka nggak sih? Hah? Hah? Suka nggak? Ditanya jawab dulu. Jawab dulu. Malu dia. Malu dia. Jorel, kamu katanya kalau nginep di hotelnya harus bagus ya? Iya. Demen hotel. Milih. Gimana dia milihnya? Sebenarnya kalau liburan yang pengen ke Shanghai, Harbin sama Beijing tuh pengen anak pertama. Oh, Dia Syakir. karena udah lulus SD nih, tes, lulus terus minta hadiah. Nah, hadiahnya dia suka banget ke Shanghai, aku nggak tahu kenapa. Itu udah berkali-kali kita ke Shanghai. Oh, jadi pernah sekali terus habis Pernah, gitu terus dia dia minta ke Shanghai lagi. Terus ya udah liburan ini tuh Ditambah maunya dia kota- semua. Oh, Harbin ini juga pernah. Harbin itu jadi kayaknya dia lihat di YouTube deh. Jadi Mami Shekel juga mau ke sini. Aduh, pasti dia seneng banget ya. Senang banget. Kalau Jorel liburan lebih ke mikirin hotel yang bagus, masuk ke toko-toko, restoran. Ibunya banget itu. Iya. Gitu. Oh gitu ya. Hotel yang bagus tuh yang kayak apa sih Jorel? Jorel suka nginep di hotel apa? Lihat aja dia. Hotel apa sih yang dia suka tuh yang kayak apa? Pernah protes waktu hotelnya kayak apa? Oh nggak suka diomongin dia. Dia suka, pokoknya dia senengnya tuh sebenarnya lebih ke kayak di kamar, lihat pemandangan. Pokoknya dia hotelnya harus jendela langsung ke pemandangan. Oke. Terus ya kalau anak-anak suka Disneyland, hotelnya gitu-gitu. Terus katanya juga Jorel ini suka banget beli roti coklat. Mana roti coklatnya sih Jorel? Mana coklatnya Jora bawa nggak? Emang ada coklat? Dia seneng banget, pokoknya sampai kita di Harbin tuh nyari kayak istana coklat gitu deh, Museum coklat, museum ada coklat. museum Coklat terus Jadi kan- banyak dong. Wah banyak. Pokoknya Udah, semua yang semua coklat tuh dia suka deh. banget gitu kan. Jadi kita kayak batas-batas ini juga agak repot gitu. Boleh kalau liburan aja, kalau weekend, kalau nggak boleh ya Jorel. Katanya oleh-oleh yang khusus buat Jorel itu makanannya paling banyak itu punyanya Jorel. Iya, 1,5 koper dia sendiri. Isinya apa? Coklat kue. Coklat kue. Jadi makanan semua yang dibawa. Iya. Terus aku bilang, ini kan ada yang buat teman-temannya Jorel, boleh ya bawa ya ke sekolah? Nggak boleh. Nggak boleh. Takut habis Cuma ya. buat dia doang. Jorel juga waktu itu, masih inget foto ini nggak sih Jorel? Jorel Foto yang ada Ada coklat foto. nggak? waktu di Rati? Mekah. Ada foto, coba lihat. Ini tuh yang ini kamu Tuh. ini Ini siapa siapa? nih Jorel nih? Hah, itu siapa tuh? Ini Jorel siapa? apa Syakil? Hah? Itu siapa? Jorel itu. Rati. Itu siapa Jorel? Dia ngumpet ya malu ya. Ini kamu lagi selfie ya? Iya. Kemarin selfie juga nggak Jorel? Di Shanghai? Hah? Di Shanghai enggak. Dia udah kayak pikiran dia tuh lebih ke makan aja gitu. Yes. Tapi nggak tahu kenapa ya Jorel setiap kali jalan-jalan nafsu makannya meningkat. Iya, kalau di rumah enggak? Kalau di rumah kayak ngemut lama gitu. Jadi makan apa aja nih? Makan nasi apa juga meningkat? Capek Iya. kali apa? Iya kali ya. Mungkin juga tapi ya. enggak sih, kayak abis dari hotel nih kan sarapan di hotel. Abis selesai sarapan tuh dia pasti minta lagi. Oh, Entah nyemil apa, nyemil Apa, kayak papinya lah dessert harus ada gitu. sukanya yang manis-manis gitu Manis-manis. ya. Itu ada apa tuh? Lihat tuh. Mana, Ini mana? mainan Jorel beli nggak sih? Tuh coba cek. Mana coba? Tuh. Mana? Mainan Jorel beli nggak sih? Asik banget ini. Ini duduk Lucu sini. banget. Ya ampun. Tuh. Oh, ini pasti belinya di Disney ya waktu itu ya. Ih, gemes banget sih. Ini apa nih tuh? Oh, ada Ayo, lampunya. Nih. Oh, kipas angin ya nih. Tolong dong, Beh, Bang.
Oh, kamu mainnya gimana sih ini? Gini nyalain, terus gini. Gue dia muter. Gitu ya Jorel. Jorel, nih kita mau tanya nih Jorel. Nih papan buat kamu nih Jorel nih. Nih dengerin. Nanti Kita kalau mau ini main dapat games. coklat Kita tuh. mau main games Tuh katanya. ontinya ada Main kasih games. coklat ya. Onti Iya. mana coklatnya? Coba tunjukin Ada. onti. Mana coklatnya? Tuh. Tuh, lihat nih. Ada coklatnya Jawab ya. tapi harus jawab dulu. Jawab. Jorel, ini kan ada foto mami sama foto papi. Jawab dulu. Jawab Jawab dulu. Oke. Ini kan foto mami, ini foto papi. Dengerin oke. pertanyaannya. Jawab Siapa ya. mami atau papi yang paling sering ngomong no? Yang galak siapa? Yang galak siapa? Coba tunjukin fotonya kayak gimana. Mami Mana yang atau galak? papi yang paling galak? Papi apa mami? Oh, mami. Yang paling sering pegang handphone siapa? Yang paling sering pegang handphone siapa? Nah, yang paling sering Papi. papinya. Siapa tunjukin ke depan? Siapa tunjukin? Fotonya mana? Kasih lihat. Tunjukin. Oh, papi. yang kalau kamu tidur harus ditemenin sama siapa? Papi atau mami? Jora kalau tidur mau siapa yang temenin? Papi apa atau- mami? Mami. Oh. Anak mami banget ini. Siapa yang wangi banget, yang wangi banget Yang gitu. wangi siapa? Papi apa mami yang wangi? Mami ya. Mami ya. Yang kalau galak juga mami ya. Kalau papi jadi paling apa kalau papi? Hah? Paling lucu. Hah? Paling ganteng ya? Papi ganteng kan? Dibuang ditanya. Papi Oh gantengan ganteng. Jorel kan? Ya kan? Gantengan Jorel Gantengan kan? Jorel. Jorel ini ada foto nih. Kita kan sekarang lagi tren ya recreate ya 10 tahun sebelumnya. Jadi 2026, foto 2016. iya. Kita lihat Roger dan Warta di tahun 2016. Set. Wah. Tuh, itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu Joel bukan? Jorel Big bukan? Jorel Big bukan? Roger ya. Roger 2016 kamu main kembali. Ini baru main sinetron lagi ya, Anak Jalanan. Iya, betul. Kamu kalau flashback di tahun 2016 gitu. Apa yang kamu ingat di tahun itu? Momen yang paling 2016. berkesan ya? Kamu main sinetron lagi. Waktu itu masih baru-baru ketemunya Cika. Oh itu yang berkesan ya? Oh itu ya. Serius. Anak jalan kita syuting bareng juga di Iya. Anak Jalanan. Iya. Terus ketemu mantan juga ya waktu itu di situ ya. Betul. Ada mantan, ada pacar di situ kan. Biar akur. Tapi aku. Iya bener. Akur ya waktu itu. Jadi ketemu jadian dulu atau satu judul dulu sih? Jadian. Kita udah jadian dari 2015-an kali. 2015. Terus main bareng lah di sini. Oh, itu yang kamu ingat ya? Main bareng. Apalagi yang kamu ingat? Apalagi coba digali lagi. Mantan nggak kan? Ada momentum apa lagi di tahun 2016 yang kamu ingat? 2016. Banyak sih ya. Banyak banget yang udah dilewatin dalam waktu 10 tahun ya. Nggak berasa sih. Kayak rasanya tuh baru-baru kemarin kalau misalnya ngeliat foto-foto ini gitu. Tapi yang pastinya banyak disyukuri aja sih ya. Iya. Yang udah kita lewatin, udah kita jalanin semua. Yang baik, yang buruk, kita syukurin aja sih. Oke. Jadi kalau lihat foto ini ketika kamu mulai berkarya lagi, main sinetron lagi bareng Cika gitu ya. Terus kalau lihat sekarang dia udah jadi bapak-bapak anak 2 gitu ya. Iya Jorel. Mau anak 3 tapi nggak dikasih sama Jorel ya? Belum ya, nunggu izin Jorel ya. Ini kalau anak-anak nanti minta jadi main sinetron juga gitu, boleh ya? Kayaknya sih. Ya tergantung sih apapun yang bakat di mereka itu kita akan dukung sih apapun itu ya. Baik itu seni, baik Liburan adalah tentang perjalanan yang berkesan. Seperti artis yang satu ini nih. Berlibur ke Jordan dan mengunjungi kamp pengungsian Palestina, kemudian lanjut ke Jepang. Seperti apa sih cerita perjalanan mereka? Tetap di Rumpin No Secret ya. Liburan Meisya Siregar dan keluarganya kali ini tentu memiliki arti yang mendalam. Karena selalu ada momen yang membekas, bahkan mungkin akan selalu dikenang. Mulai dari anak-anaknya yang gembira berinteraksi langsung dengan pengungsi Palestina saat di Jordan, hingga liburan ke Jepang, mereka semua menikmati salju di sana.
Oke, kita ke Meisya aja nih, caranya dia bagaimana bonding bersama anak-anak. Ya salah satunya di momen-momen liburan. Dan ini menarik sih, liburannya salah satunya adalah mengunjungi Jordan dan mengunjungi kamp pengungsian di Palestina di Jordan. Kita lihat dulu videonya. Nah, ini kalau baca caption ceritamu ya, anak-anakmu punya banyak kesan yang mendalam gitu ya. Ada 2,5 juta pengungsi Palestina di sini gitu. Anak-anak sering punya ini, ada yang menyesal, ada yang rasa sedih karena apa, gimana ceritanya? Anak-anak responnya masing-masing anak tuh apa? Yang pasti sih anak-anakku tuh nggak expect sebahagia itu ternyata ke Jordan. Jadi mereka tuh mikirnya ya kayak kunjungan biasa kita ke panti asuhan atau kemana gitu ya. Tapi ternyata rasa yang didapetin anak-anak tuh lebih dari kebahagiaan yang pernah dia rasain. Jadi ini tuh momen yang mereka nggak pernah alamin sebelumnya karena nggak tahu ya. Ternyata kebahagiaan itu begitu anak-anak terjun langsung dan langsung bonding dengan anak-anak Palestina yang ada di Jordan itu ternyata punya ikatan dan magnet yang luar biasa karena langsung akrab gitu loh Kak Ros. Jadi mereka langsung ketemu, tidak bisa berbahasa, komunikasi secara langsung, tapi rasa itu tuh timbul automatically aja gitu loh. Dan anak-anak tuh ngerasa kayak, Bun gila, ini the best vacation ever yang pernah aku punya selama ini. Karena ya itu, mereka nggak pernah mimpi bisa ketemu langsung sama mereka kan. Dan ternyata ya anugerah aja sih, ternyata mereka begitu berkesan dan sampai sedih nggak mau pulang. Dan aduh aku masih pengen di Jordan, aduh aku seneng banget ke camp. Padahal camp tuh jelek kan, busuk gitu loh. Cuma ketemu sama anak-anak main bola doang itu Bambang happy-nya minta ampun. Ketemu anak-anak yang pure hatinya ngelihat kita tuh bisa langsung meluk, bisa cium. Nggak ada bahasa apa-apa, nggak ada babi ibu, tiba-tiba dia nyium, terus dia pegang-pegang rambut kita, dia pegang segala macam. Itu tuh kayak kebahagiaan yang bayangin nggak pernah kenal sebelumnya kan Kak Ros. Tiba-tiba perasaan cinta itu tumbuh aja. Jadi justru di tempat yang nggak indah, nggak nyaman, betul. Justru kebahagiaan itu. Iya. Memang perjalanan terbaik akan selalu memberikan kenangan terindah ya pemirsa. Setelah dari Jordan, keluarga Meisya langsung terbang ke Jepang. Ada cerita menarik apa lagi ya saat di Jepang? Oke, ini dari cerita ke Jordan, kita cerita juga yang ke Jepang. Katanya di Jepang juga ada drama juga tuh apa? Pas sampai di Osaka ada kisah apa? Pasti seru deh kalau liburan keluarga. Iya. Ada videonya, coba kita lihat dulu yang berikut. Oke. Yang ceritanya tuh, yang turun salju itu ternyata di Tokyo ya itu ya? Iya, jadi Tokyo itu udah berpuluh-puluh tahun kali nggak pernah ada sejarahnya turun salju, jarang. Dan kemarin tiba-tiba pas kita masih di Tokyo, lah ini apaan ya, kok putih? Hah, salju, masa sih turun di Tokyo gitu? Karena kita udah bikin itinerary mau ke Sapporo dan Niseko untuk mencari salju. Dapat di Tokyo. Oke, udah dapat ya. Terus tadi yang main salju tuh yang tidur-tiduran Babang itu di? Iya, itu di Niseko. Sapporo. Iya, yang di Niseko itu 2,5 jam sampai 3 jam ke Niseko dari Sapporo. Dari Sapporo. Sapporo udah ada salju, cuma kita ke ski resortnya memang sengaja ke Niseko. Jadi Niseko yang tadi main ski juga di Niseko itu ya. Oh, jadi tapi kalau packingnya juga kan kalau baju musim dingin lebih banyak ya Bu ya? Aduh, ini ada bukan videonya lagi. dia packing tuh. Untuk berapa orang? 5 ya? 5 orang, 20 hari. Ibu, kan anaknya udah gede-gede. Ini Ibu packingin semua atau gimana? Packing masing-masing, tapi finalisasi aku. Ini nggak perlu, nggak usah. Ini bareng aja. Udah. Jadi satu orang satu koper gede. Iya, satu koper gede. Masuk si Bambang. Iya. Bambang juga koper gede. Koper gede. Banyak yang titip nggak tuh di kopernya Bambang? Enggak sih. Kan ini tiba-tiba tuker-tukeran atau gimana? Tuker-tukeran. Jadi hari ini jaketnya rolling. Untungnya kita bertiga satu size Ukurannya sepatu, sama. baju satu, jaket satu ukuran, semuanya kita rolling. Oh oke, rolling ya. Dan itu kopernya tadi yang buka atas ya? Iya. Karena kalau di Jepang sempit-sempit ya buatannya. Bener. Setelah ini akan ada Natalie Sarah yang akan bercerita mengenai liburannya ke Eropa bersama sang suami. Berasa seperti bulan madu lagi ya, cuma berduaan. Apakah benar mereka merencanakan untuk menambah momongan ketika liburan kali ini? Tetap di Rumpino Secret ya pemirsa. Petualangan Natalie Sarah dan suami di Eropa seperti pasangan baru yang sedang dimabuk asmara.
Hits, tapi ternyata pemirsa, foto di depan Menara Pisa salah satu impian Natalie sejak sekolah dasar loh. Seperti apa sih ceritanya? Natalie Sara yang baru keliling Eropa. Belum keliling banget deh. Bobonya masih bobo Eropa nih, bobo jet lag ya. Iya, bobo jet lag. Udah perjalanannya panjang ya. Berapa minggu sih perjalanannya? Perjalanannya kurang lebih hampir 3 minggu. Tapi itu masih kurang loh. Iya, memang. ternyata Mau balik ya. lagi? Nanti ngumpulin duit dulu baru balik lagi sana. Baiklah, sebelum dia ngumpulin duit untuk balik lagi ke Eropa, kita dudukan dulu di sini untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Natalie Sara, kamu dan suami memang memilih berlibur ke Eropa 3 minggu itu berduaan aja karena juga sedang berusaha untuk punya momongan lagi. Fitnah atau fakta? Kok gitu ya? Ya, bukan ya fakta. Mau punya momongan Mau lagi? punya momongan lagi. Oh, amin. Tapi ternyata belum. Oh, belum. Tapi ini dalam rangka bulan madu kesekian. Gitu. Kesekian dan akan terus ada lagi insya Allah bulan madu lainnya. Oh, soalnya Pengen- diaminin kan. Pulang Iya. bawa dedek bayi ya. Iya, amin gitu. Oh, dari sejak berapa lama sih ada rencana emang pengen punya bayi lagi? Dari yang kemarin terakhir kan ya, hamil di luar kandungan, terus tetap kita berusaha Usaha. terus ikhtiar. Ya nanti kalau memang Allah kasih ya nggak apa-apa, kalau enggak ya udah nikmatin aja ke berduaan ini. Anak-anak udah gede soalnya Iya. ya. Jadi ini berencana berapa lama nih honeymoon kesekian ini? Hah? Nanti mau ada lagi kan kita belum habis setelah ini ya, bukannya kapok malah. Nanti next Eropa Timur gitu. Oh, mau ke Eropa Timur. Eropa Timur. Oh, jadi sudah ada listnya ya? Udah ada listnya. jadi- Seru ternyata loh. Iya, emang. seru Berantem-berantem nggak? Iya, berantem-berantem. Justru kita cari di situ loh berantem-berantem. Karena kalau nggak, nih kita begini doang berdua-duaan gitu. Jadi harus ada yang hal-hal kecil yang nggak bikin berantem, kita berantemin. Misalnya, contohnya? Misalnya kayak aku nggak bawa bekal. Kenapa sih nggak bawa bekal? Padahal bisa jajan kan ya. Iya. Ya emang cuman kita aja senang gitu biar heboh. Tahu biar- gitu masak kan bawa nasi dari rumah gitu ya? Iya, aku bawa makanan. Jadi aku bawa satu koper itu isinya makanan Indonesia selama di sana. Biar menghemat ya. Menghemat. Biar bisa beli tas mahal di sana. Yang berikutnya, fitnah atau fakta, Natalie Sara. Ya. Oh, kamu tuh dari SD sebetulnya bercita-cita ingin megang menara Pisa itu yang miring ya. Iya benar. Tapi baru kesampaian sekarang karena dari dulu sibuk banget. Udah perginya berdua ya kan, bawanya ribet ya. Ribet. Jadi tugas Bapak itu ya dokumentasi ya. Tugas Bapak dokumentasi perjalanan trip, dia yang tahu tuh kereta ini kita cuma ngasih tahu schedule. Aku mau konten ini bekal dia, kita nyiapin baju udah. Jadi Oh, kita bagi tugas. Bagi tugas ya. Iya. Berapa ribu kali cepret itu, Bu? Cuma 5 kali. Karena dia udah lama-lama jago ya. Setelah Oh. kita omel-omelin apa baru akhirnya udah jago. Udah gitu. tahu nih ya, udah tahu nih pasang Iya. lagi makan nih kan? Iya, Pasang taruh di gitu. sini gitu ya buat Bener. konten. Dia udah tahu Bener, deh. Udah tahu. Oh, ya Udah tahu, dia juga udah tahu sadar kamera gitu. Baiklah. Benar, tapi ini Pisa itu adalah impian kamu dari SD. Angan-angan aku impian dari SD tuh. Oh, apalagi impian kamu yang akan diwujudkan insya Allah segera? Ya itu aku Trip bilang. Eropa berdua. Ternyata seru trip berdua ya. Tadinya harusnya aku berempat sama teman, pasangan juga. Tapi dia bermasalah, maksudnya ada ya Visanya kodarullah ya. visanya nggak bisa. Akhirnya kita berdua jalan. Oke, ini adalah pose-pose standar kalau kita ke sana Iya. ya. Iya gitu. Ini tapi selama di sini aku tuh suami aku bawa tuh gaun tuh ya, tuh berdress. Dia yang bawa. Terus kata dia sampai pulang, ini gaun seharian gue bawa lu nggak pakai, awas lu pakai. Si kuning itu. Si kuning itu. Akhirnya nanti. Jadi setiap kemana aja selalu dibawa kan yang cocok gitu. Ternyata yang cocok di Menara Eiffel itu. Menara Eiffel. Makanya di Eiffel itu. Ya di situ di semak-semak. Pemirsa, sudah di penghujung acara aja nih. Jangan lupa saksikan terus ya Rumpino Secret setiap hari pukul 2 sampai 3 sore hanya di Trans TV.